Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan duduk. Ya. Jadi gini Bu Estia, saya tuh gak pernah dapet Bu bantuan kayak BLT atau bantuan kayak sembako gitu. Apalagi ya Bu, saya tuh udah kemarin ngurus nih sama suami saya ke kelurahan, tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Saya tuh heran loh Bu, orang yang rumahnya mentereng malah dia dapat bantuan, sedangkan saya yang kehidupannya kayak gini-gini aja, yang Bu Estia tahu, saya nggak dapet Bu. Itu bagaimana ya Bu? Oh gitu Bu, oh saya paham apa yang dirasakan Bu Hema dengan keadaan Bu Hema yang seperti ini. Akan tapi biasanya kadang bantuan tersebut itu tergantung nih dari DTKS-nya, yang dimana data DTKS nanti kan belum terbarui gitu. Jadi orang-orang yang sudah mampu itu masih terdaftar gitu di DTKS, sedangkan orang yang membutuhkan belum terdaftar dengan DTKS seperti itu. Oh saya pikir dengan punya kakak sama KTP saya udah bisa terdaftar langsung nih Bu, ternyata belum ya Bu. Nah, betul sekali Bu Hema. Nanti saya akan bantu menyalurkan keluhan Bu Hema kepada Bu Mutiara selaku pekerja sosial yang ada di Kelurahan Cikutra ini. Dan Bu Hema mohon bersabar ya. Nanti akan saya sampaikan kalau misalnya nanti sudah ada pergerakan dari Bu Mutiara atau mungkin informasi dari Bu Mutiara, akan saya sampaikan kembali melalui WhatsApp dan juga melalui pertemuan langsung. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Estia atas bantuannya. Nanti saya siap kok Bu kalau misalnya nanti ada disurvei juga. Soalnya kan saya juga udah lama nih nggak dapat bantuan, bahkan sekalipun saya nggak pernah Bu. Kalau gitu saya mohon izin mau balik dulu Bu. Terima kasih. Mari Bu. Jadi kemarin tuh ada beberapa warga nih yang keluh kesah ke saya, jadi saya tuh berinisiatif buat lapor ke Bu Mutiara gitu. Nah yang dimana laporannya itu banyak nih Bu, para warga tuh yang nggak mendapatkan bantuan sosial gitu, yang dimana mereka tuh hidupannya juga pas-pasan, seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu Hestia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas Ibu sudah melapor kepada kami. Memang Ibu ya sebelumnya juga terdapat laporan akhir-akhir ini kepada kami terkait bantuan sosial. Tapi sebelumnya dari RW Ibu sendiri apa sudah resmi melapor kepada pihak kami? Kalau belum boleh diceritakan secara detail permasalahannya seperti apa? Iya bener banget Bu Mutiara. Kemarin tuh yang laporan ke saya itu kan Bu Hema ya, yang dimana Bu Hema ini orangnya juga kerjaan serabutan, suaminya juga kerja di pasar. Terus dia juga udah punya 2 anak nih Bu. Ya begitulah Bu, kan Bu Hema juga tahu sendiri kan Bu Mutiara kayak gimana, meskipun orangnya aktif dia juga kehidupannya serba kekurangan. Dan kemarin dia tuh juga laporan kalau misalnya dia tuh udah sempat ngurus, cuman belum ada kebijakan dan juga perbaruan dari pemerintahan gitu. Mungkin bukan Bu Hema aja gitu, tapi ada beberapa warga juga laporannya sama Bu. Oh baik Bu, jadi permasalahannya tuh bukan hanya tentang pendataan saja, melainkan dari warganya sendiri pun belum memahami terkait mekanisme cara mendapatkan bantuan sosial tersebut ya Bu ya. Betul banget Bu. Nah kadang saya tuh juga bingung gitu loh kalau mau ngejelasinnya ke masyarakat tuh kayak gimana. Sedangkan saya kan cuma bertugas buat nyalurin data dari dinas sosial aja. Nah saya kan nggak ikut serta dalam perubahan si data DTKS-nya tadi Bu. Saya paham betul apa yang dirasakan permasalahan yang Ibu hadapi. Mungkin saya akan bantu coba koordinasikan dengan pihak dinas sosial, dan nanti juga saya akan meminta perwakilan dari dinas sosial untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pada bantuan sosial. Nah mungkin saya meminta bantuan dari Bu Hestia sendiri untuk mengumpulkan warganya yang akan dikumpulkan, dan mungkin nanti kita akan melakukan sesi diskusi dan sosialisasi kepada warga. Mungkin untuk waktunya minggu depan bagaimana Ibu? Baik banget Bu. Nanti saya bantu siapkan tempat dan juga konsumsinya ya. Nah kegiatan itu juga pasti mendukung para warga. Nanti saya yakin para warga itu banyak yang datang Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Hestia atas kerjasamanya. Mungkin nanti saya akan menginformasikan lagi untuk kelanjutannya seperti apa dari mungkin tempatnya dan narasumber dari perwakilan dinas sosialnya. Dan mungkin juga tolong dikoordinasikan untuk warga yang akan datang di acara sosialisasi bantuan sosialnya ya Ibu ya. Ya Bu, saya seneng banget akhirnya ada penjelasan langsung nih kalau misalnya dari ahlinya juga. Dan nanti saya akan sebarkan lewat grup WhatsApp dan juga secara langsung kepada para warganya. Dan saya yakin pasti banyak warga yang akan hadir di acara kegiatan ini.
Betul Ibu, justru dari kegiatan seperti ini, jadi kita bisa mengetahui bagaimana warganya itu mengerti atas hak-haknya yang harus didapatkan dan bisa lebih mandiri lagi. Dan mungkin nanti saya akan bantu untuk verifikasi ulang data pada warga-warga yang mengalami kesalahpahaman data. Mungkin seperti itu Ibu dari saya. Makasih ya Bu. Mari Bu. Mari. Halo, selamat sore Pak Raihan. Halo Bu, selamat sore. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Mutiara. Saya sebagai pekerja sosial. Nah, sebelumnya saya mendapatkan informasi terkait permasalahan bantuan sosial dari Ketua RW, Pak. Jadi saya ingin melaporkan permasalahan terkait bantuan sosial. Kira-kira keluhannya tentang data penyaluran atau data penerima ya Bu? Nah, untuk permasalahan itu keduanya Pak. Jadi ada warga yang rentan yang belum mendapatkan bantuan sosial, tapi dari warga yang sudah mampu itu malah dapat dan masih terdaftar gitu Pak. Nah, warganya sendiri juga belum memahami terkait mekanisme verifikasi data DTKS, dan saya juga menyarankan akan mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi gitu. Langkah bagus Bu. Kira-kira rencananya kapan ya? Nah, untuk waktunya sendiri itu minggu depan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2025 Pak. Tepatnya di Balai RW, dan mungkin nanti juga saya akan koordinasikan lagi dengan ketua RW-nya untuk mengumpulkan warganya gitu. Oh gitu Bu, oke siap-siap. Sekalian saya bawakan data terbaru dan juga formulir perbaikannya, sama saya nanti juga bawa brosurnya dari Dinsos Bu. Baik Pak, terima kasih. Nanti untuk selanjutnya saya akan informasikan lagi atas daftar hadir dan dokumen-dokumen yang dibutuhkannya. Mungkin segitu saja sih Pak dari saya. Oke Bu Mutiara, baik. Semoga dari kegiatan ini membantu validasi data masyarakat ya, dan membantu masyarakat juga tentunya. Mungkin itu aja yang perlu disampaikan. Kalau begitu selamat sore ya Bu Mutiara. Selamat datang Siang, Ibu. Bu. Silakan duduk Pak, Bu. Selamat siang Bu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini pada kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai bantuan sosial. Ya, benar banget. Karena kan kemarin banyak tuh yang laporan ke saya ya Bu terkait mereka tuh gak dapat bantuan gitu loh, yang dimana mereka juga kekurangan gitu. Baik Ibu, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Mutiara sebagai pekerja sosial, dan saya juga tidak sendiri, saya ditemani dengan dari pihak dinas sosial. Boleh Bapak Ibu perkenalkan diri? Ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Najib. Saya kemarin dapat telepon dari Bu Mutiara meminta bantuan untuk mensosialisasikan juga membantu keluh kesah Bapak Ibu sekalian terkait bantuan sosial. Ya, betul. Ya, saya adalah Restia, yang dimana saya juga sebagai ketua RW dari Aduspu. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki ke sesi diskusi ini, boleh dari Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin Bapak Ibu melakukan perkenalan terlebih dahulu, disebutkan dari nama, asal daerah dari mana, dan mungkin harapan dari sesi diskusi kali ini. Baik Bapak, Ibu, nama saya Ira. Saya dari RT 3, yang dimana setelah pertemuan ini saya tuh pingin kenapa nama saya tuh nggak terdaftar nih di DTKS. Untuk perkenalkan semuanya, saya Dewo. Di sini saya cuma ingin tahu aja gimana caranya daftar dan namanya ada di daftar itu, karena selama ini cuma dengar-dengar aja. Ya,
memiliki tujuan yang sama, ingin saling terbuka, ingin saling memahami gitu, bagaimana mekanisme dari bantuan sosial itu sendiri. Ya, mungkin juga nanti setelah diskusi ini selesai kita coba buat kelompok kecil ya Bu, buat kita mengidentifikasi nih tetangga-tetangga kita, warga-warga di sekitar kita yang sekiranya dia layak untuk mendapatkan bantuan namun belum terdata. Karena kan kalau bukan kita yang membantu sama warga, siapa lagi Pak? Kita harus membantu di lingkungan terdekat kita. Nah, iya betul sekali Bapak. Jadi kita itu harus memiliki tujuan untuk bisa membangun kesepahaman bersama gitu terkait bagaimana semua verifikasi data dari kesepahaman bersama atas mekanismenya gitu. Iya. Alhamdulillah banget ya Pak, Bu, semuanya berjalan dengan adem ayem, jadi mungkin bisalah dibantu untuk melakukan pendataan. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada sesi diskusi. Boleh kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pengalamannya atau ceritakan masalah yang dialami oleh Bapak Ibu. Boleh, ada yang ingin mengajukan pertama, boleh siapa? Silahkan kepada Ibu, boleh. Jujur aja nih ya Bu, soalnya di RT kami tuh yang mendapat bantuan tuh malah yang rumahnya mentereng, 2 lantai, sementara kita yang kerja serabutan bahkan ngontrak gak dapet Bu. Itu gimana Bu mekanismenya? Soalnya kalau kita tanya pun jawabannya tuh data pusat. Itu maksudnya gimana? Kita kan sebagai warga gak tahu, gak paham. Saya juga rasanya gitu Bu, kayak kita diputar-putar doang katanya data pusat terus kita terputar gara-gara begitu doang Bu. Benar banget Bu, Pak. Jadi dari RT sebelah aja ada yang mendapatkan bansos itu anaknya pada di luar negeri, tapi sedangkan kita itu tidak pernah dapat bantuan sosial. Itu jujur aja ya, saya itu merasa tidak adil gitu. Jangan-jangan ada yang main data nih Bu. Soalnya dengar-dengar yang tahun kemarin itu yang ngurus tuh yang si penerima bantuan itu saudaranya gitu. Bapak, Ibu, saya paham perasaan Bapak Ibu sekalian seperti apa. Akan tetapi kami tidak ada aplikasi karena semua data itu belum terbarui dan mungkin akan terbarui setelah ini ya Pak ya. Jadi mohon bersabar untuk kelanjutannya. Tapi Bu, musyawarah itu cuma sekedar hanya formalitas aja. Jadi itu mah ya yang tahu-tahu aja, hanya orang dalam. Baik Bapak Ibu, saya paham betul bagaimana situasi yang Ibu Bapak alami. Tapi saya mohon untuk tenang dan tetap berdiskusi tanpa ada penyalahan satu sama lain gitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya ingin merubah ya cara diskusinya itu agar bisa semuanya itu lebih tenang lagi dan memberikan permasalahannya itu satu persatu dan bisa dibenahi gitu ya. Semua yang dialami Bapak Ibu, keresahannya atau kendala apapun nanti boleh disebutkan. Ya, betul banget kata Bu. Juga memang kadang suka terjadi keterlambatan Bapak Ibu data dari pusat. Nah, tapi karena itu hadirnya kami di sini untuk membantu Bapak Ibu agar mempercepat data itu. Kita akan mengawal data itu dan akan segera memperbaikinya. Kalau dari saya, pastinya kurang sosialisasi di awal nih. Betul. Terus menurut saya juga tidak ada transparansi buat warganya. Iya, betul. Kalau saya sih kurangnya ini ya, minimnya soal usulan baru gitu Bu. Lihat kan Bapak Ibu, tanpa kita harus saling menyalahkan pun kita sudah mengetahui apa yang harus dibenahi secara bersama-sama gitu. Iya, saya juga sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya kurang terbuka. Jadi setelah ini saya tuh sudah siap bekerjasama dengan Ibu Tiara dan juga Pak Rehan untuk memperbaiki data terbaru. Tapi saya juga butuh kerjasama nih dari para warga untuk kejujurannya. Baik Bu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan unek-unek tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap bekerja sama, yang dimana kita akan mencari solusi secara bersama-sama dan akan membenahi sistem daripada bantuan sosial itu sendiri. Ya, misalnya seperti, nah Bapak Ibu sekalian, kalau data DTKS itu kan datang dari bantuan data terbaik tadi ya, dari pusatnya langsung. Nah, sebenarnya itu tuh bisa dilakukan dengan cara musyawarah di tingkat RT maupun RW. Jadi kita sendiri nih yang menentukan nih di antara warga nih siapa yang sekiranya membutuhkan bantuan. Oh, jadi selama ini tuh masih bisa diusulkan lewat RT RW ya Pak? Saya pikir tuh nggak bisa dirubah, baru tahu saya. Ya Bu, jadi semua data-data itu masuknya ke DTKS, yaitu data temuan kesejahteraan sosial terpadu. Nah, dari data-data itu sebenarnya kita bisa untuk mengusulkannya tuh dari musyawarah di RT atau RW gitu. Jadi pertama dari alurnya tuh dari pendataan dulu dari RT, lalu setelah itu kita bisa lakukan musyawarah nih di tingkat RT maupun RW. Baru setelah itu kita lakukan verifikasi di kelurahan. Setelah diajukan ke kelurahan, nanti kelurahan mengajukan ke dinas sosial dari provinsi maupun kota. Nah, setelah dari dinas sosial, data-data itu langsung dimasukkan ke pusatnya gitu, Pak. Nah, mungkin itu ya tadi penjelasan untuk alur bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial dari Pak Raihan. Nah, mungkin untuk dari saya kita akan membuat tim kerja warga, yang dimana saya akan membagi 3 tim. Yang pertama itu ada tim pendataan dan tim verifikasi, yang dimana tugasnya itu untuk mencatat ulang data warga ataupun warga yang mengalami kondisi perubahan. Lalu yang kedua itu ada tim sosialisasi. Nah, tim ini tuh untuk memberikan atau menyebarluaskan kepada warga informasi-informasi tentang bantuan sosialnya itu. Lalu yang ketiga itu ada tim evaluasi dan monitoring. Nah, untuk tugasnya itu untuk memantau dan memastikan untuk prosesnya itu agar lebih transparan dan bisa dipantau secara bersama-sama. Seperti itu. Wah, bagus sekali. Kalau gitu saya mau jadi tim pendataan Bu. Nanti biar saya langsung koordinasikan dengan kelurahan. Saya mau jadi tim sosialisasi Bu, soalnya biar saya juga bisa membantu Ibu PKK dan juga bisa menyebarkan informasi kepada warga-warga. Kalau saya ntar jadi tim monitoring aja Bu, biar warga-warga tahu nanti yang barang yang berjalan. Nanti saya bantu hubungi warga deh, biar Bu Zahra sama Pak Dewo ini bisa sekalian mengumpulkan warga-warganya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangat dan kejujurannya sudah mengeluarkan unek-uneknya dan diskusi pada kali ini. Nah, mungkin untuk penutupannya saya ingin mendengarkan nih kesan dan pesan dari Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian atas antusias dan kolaborasinya. Nah, mungkin untuk kali ini saya akan menyerahkan tim kerja warga itu kepada Bu Hestia sebagai fasilitator dari warga. Ya, saya juga terima kasih banyak Bapak Ibu atas kerjasamanya dalam membantu kita juga untuk verifikasi data dan validasi. Setelah ini saya akan bantu teruskan ke pusat, lalu juga saya akan buatkan pelatihan SIX. Ya, baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Tiara juga Pak Rehan karena sudah membantu kami para warga, dan juga saya akan melakukan transparansi untuk
Baik, sama-sama Ibu. Mungkin kedepannya kita akan berkoordinasi lagi dan saya dan kalian juga akan tetap pantau gitu ya, tidak akan melepaskan begitu saja. Mungkin Bapak Ibu kali ini di sesi diskusinya dicukupkan. Terima kasih atas partisipasinya dan mungkin akan dilanjutkan lagi lewat WhatsApp warga. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.